Kami materi wajib masing-masing pokja. Bu Lili harus paham itu materi pokoknya pokja 4. Ibu Hamba harus paham itu materi pokoknya wajibnya pokja 1. Ibu materi pokoknya. Jadi nanti ini juga terkait dengan itu. Kenapa saya katakan masih terkait dengan materi wajib? Karena pada akhirnya mereka mengisi ini adalah ketika mereka sesudah mengikuti memahami materi wajib. Karena di materi wajib itu berbagai program dan poktan dimunculkan. Saya ambil contoh. Pokja 4 bicara tentang program dan poktan-poktannya di Pokja 4. Maka nanti mereka di grup itu kenapa jadinya dimunculin? Enggak, itu. Oke. Ya, mereka itu akan memilih kegiatan apa, poktan apa yang mereka mau sorot. Karena namanya tematik. Artinya tematik itu ya tematik. Milih ya, Pak. Tidak keseluruhan program, tidak keseluruhan poktan yang mereka angkat. Tapi satu saja tentang tema. Boleh nggak 30 orang itu sama? Ya boleh-boleh aja. Boleh nggak berbeda? Ya boleh-boleh aja. Tapi kalian memastikan dia selesai, dia kerjakan sendiri, ini bukan kerjaan kelompok. Oh, masing-masing berarti ya? Yes. Berarti ya. Beda, mereka kelompok nanti dirumuskan ulang. Ini enggak, dia bikin. Sendiri, personal. Dari mana dia mau ambil contoh? Ya dari materi yang pada saat materi wajib. Dia materi wajibnya bicara tentang GKSTTB. Dia materi wajibnya bicara tentang posyandu. Tapi di dalam program juga disinggung. Ada kadar gizi, ada kadar ini, ada kadar itu. Terserah dia. Cuman kita, karena kita lagi latihan, maka mbok yao. Yang ditampilkan di tematik itu adalah yang real. Susah kita berlatih dengan ngawang-ngawang. Mana itu yang ngawang-ngawang? Saya ambil contoh. Misalnya di Pokja 4, ada yang namanya kegiatan kadarsi. Tapi benernya ada nggak sih itu? Nggak ada. Ya jangan dong. Misalnya di Pokja 1 ada yang namanya PKBM. Tapi seumur umur di RW-nya dia, di kelurahan dia nggak ada tuh poktan. Di RW lain ada. Lalu dia bikin itu jadi tematik. Ya nggak kena dong. Kecuali dia punya misi khusus. Dia benar-benar mau menghidupkan itu supaya benar. Itu lain cerita. Bolehkan ya. Yes. Sama misalnya di Pokja 3 Gelari Pelangi. Dia bicara Gelari Pelangi. Dia mau urain apa di Gelari Pelangi? Gelari Pelangi itu kan baru berupa program. Poktannya apa? Kan jadi persoalan. Ada 5 ruang itu. Kenapa? Sorry, Pokja 2 Gelari Pelangi, sorry. Sorry. Gelari Pelangi itu dia bicara apa? Di dalam materi wajib. Ada 5 ruang lingkup. Ada ruang lingkup. Apa? Gemar membaca, Nah. rumah pendidikan, terus satu lagi kampung mandiri. Ya udahlah, koperasi apa bukan mancing. Cuman maksud saya, ya koperasi, apa namanya, toko PKK, gue tahu. Toko. Dipancing. Ya, yang saya maksud adalah itu Gelari Pelangi kan bicara itu, maka diambil satu aja. Ya. Gitu loh. Gak usah dia bahas itu Gelari Pelangi semua, nggak fokus. Terlalu. Ini baru mau latihan. Bukan dia sedang bikin laporan apa yang dia lakukan di sana, bukan. Tapi dia lagi berlatih. Kita lagi berlatih. Bukan sedang melaporkan apa yang kita kerjakan atau apa yang tidak kita kerjakan, tapi kita berlatih membuat ini semacam itu. Misalnya di Pokja 3 ada yang namanya hatinya PKK. Mau ambil apa? Hatinya PKK itu apa sih? Gerakan, aku kukuhkan, kan begitu ditandai. Kalau dulu hatinya PKK, sekarang dirubah jadi aku hatinya PKK, jangan dipertentangkan. DKI pakainya adalah hatinya PKK, pusat aku hatinya PKK. Saya berharap kita itu sepakat bahwa tidak ada yang namanya ini program unggulannya pusat, ini program unggulannya DKI. Nggak ada itu. Yang ada adalah program unggulannya PKK. Sama se-Indonesia. Dipadukan ya. Sehingga tidak ada kesan ini karena kemauan pusat, ini kemauannya DKI. Ya kita utamakan dong yang kemauan DKI. Program pusat nanti aja. Enggak, itu yang jadi cilakannya gitu. Ini dalam bahasa kita sehari-hari termasuk ke bawah. Ketika nanti ada pelatihan dengan mereka, tolong ibu-ibu jangan memberikan contoh yang keliru. Yang kemarin masih dok. Kemarin kan masih kadang suka terucap kayak gitu. Makanya kan pelatihan ini
apa yang kader terima pada saat pelatihan itu dianggap suatu kebenaran. Hati-hati. Jadi kalau ibu-ibu menyampaikan ini program unggulannya pusat, ini program unggulannya DKI, ibu sudah mengajarkan mereka salah. Tidak ada harus itu. nyambung dengan ini si pemateri juga nih dok, saya dengan Pak Iwan. Ya, Pak iya. Iwan juga Pasti sih ngelik juga jangan sampai di nanti situ. menyampaikan itu. Ayo udah kalau gitu ini kita pending, kita kumpulin dulu mereka begitu. Makanya jadi jangan bola-balik. Jadi oke. Gini Sip, Pak, sip, sip. Dok, ini tadi saya sudah melaporkan ke teman saya nih yang akan memberi materi. Saya bicara kayak gitu, ya saya hanya menyampaikan pesan dari Pak Dokter seperti ini, terserah nanti dia akan menyampaikan. Monggo mau bilang apa? Saya kan bilang ke ibu. Iya. Saya tidak mengharuskan si A si B itu bicara seperti saya. Tapi kan saya bilang, menyampaikan saja. iya, silahkan. Tapi jangan jual nama saya. Jangan bilang kata Pak Gultong. Ya. Ih, Pak Karena Rizky. yang kalau benar, ibu benar. Kalau salah, cuma Pak Gultong yang salah. Karena itu kata Pak Gultong. Jadi nggak fair. Gak usah jual nama saya. Menurut ibu aja. Gak usah bilang kata Pak Gultong. Oke, saya terusin ya. Jadi itu yang diangkat selama 3 jam. Hati-hati, hati-hati. Ingat, 3 CP itu 3 kali 45 menit. Kalau ibu-ibu cuma membaca ini, jelasin ini, 5 menit kelar sudah. Lalu kemudian ibu ngapain? Ngeliatin mereka jalan mondar-mandir. Emang ibu pengawas. Oke? Maka kalau saya lebih cenderung, pertama saya akan sampaikan di awal, selain perkenalan, mengajak mereka merasa dekat dengan kita, lalu ulas sedikit bahwa misalnya Bu Lili, dia kan di Pokja 4, tematik Pokja 4, maka Bu Lili akan singgung. Kita sudah sama-sama mengetahui selama ini kegiatan Pokja 4. Bahkan tadi kita sudah mendengarkan ada fasilitator bicara soal Pokja 4. Ya. Dalam penjelasan yang tadi yang sama-sama kita dengar, Pokja 4 itu programnya ini, Poktannya ini. Nah, coba Bapak Ibu sekalian, kita masuk kemari, tampilkan deh itu slide. Oh, slide yang tadi. Iya. Pendahuluannya kayak bisa. Sehingga pertanyaan, perlu nggak sih fasilitator untuk menyiapkan slide, PowerPoint? Terserah ibu-ibu. Yang jelas fungsinya itu adalah menjembatani dari materi wajib sampai ke micro teaching. Tugas kita. Jadi ibu ingatkan dia. Sebenarnya selama ini dia udah tahu, bahkan dipertegas pada saat tadi pagi atau kapan dengan fasilitator bicara tentang ibu di Pokja berapa, ibu di Pokja berapa. Tadi fasilitator sudah menyampaikan materi ini. Pokja ini bicaranya programnya ini, Poktannya ini. Yuk, coba kita berlatih. Kita merancang sebuah pekerjaan dan seterusnya tampilkan baru format yang tadi. Sampai sini? Cukup? Kalau cukup saya pulang. Pertanyaan saya Pak, ini kan hari ini ya, nanti mereka akan memaparkan di hari yang lain. Ya. Itunya dikumpulkan ke kita atau dia boleh bawa pulang? Hasil Hasil dari RPL itu. Pertanyaan ibu nggak perlu tanya saya. Kalau ibu kumpulin dia nggak belajar lagi di rumah. Jadi Kalau seandainya ibu tidak kumpulin, tidak ada kesempatan ibu mengoreksi. Cuman persoalannya adalah tugas ibu ketika sesi itu selesai sudah. Itu menjadi tugas dan tanggung jawab fasilitator berikutnya, yaitu fasilitator pada saat micro teaching. Tapi nanti di micro teaching sudah ada narasumbernya atau fasilitator, maka saya berharap secara pribadi loh, pada saat itu berlangsung ibu-ibu ada di sana. Selain ibu-ibu juga mengkoreksi diri sendiri apakah yang dikasih tahu ke peserta itu benar apa tidak, sesuai dengan harapan atau tidak, ibu sendiri juga akan memperoleh sesuatu masukan yang baru untuk peningkatan kapasitas secara pribadi. Saran saya, yang menurut ya terserah, tidak ada larangan. Ini Pak, tadi kan menurut Bapak beda hari kan? Micro teachingnya di beda hari. Beda hari, berarti hasil ini bisa dia kerjakan lagi di rumah di tempat Tidak. lain? Nggak boleh? Bukan, nggak boleh. Kita tidak mempersoalkan itu, Bu. Jangan membuka celah, begini boleh enggak, begitu boleh enggak.
Itu namanya pendidikan pedagogi. Kita ini pendidikan andragogi. Kalau Pasti pedagogi mereka akan bertanya, ini boleh diselesaikan di rumah apa enggak? itu pertanyaan. Bagus Saya gitu. ulang Bu, itu pertanyaan pedagogi. Kalau proses belajar di mana seorang guru akan bertanya muridnya, boleh begini enggak, boleh begitu enggak. Kalau andragogi semua boleh. Tergantung Jelas ya? masing-masing aja ya. Jadi tolong diwaspadai betul bahwa besok itu pelatihan bukan pelatihan pedagogi. Andragogi. Metodenya adalah Andragogi. pendidikan orang dewasa. Kita masing-masing punya pengalaman, ayo sama-sama kita curahkan. Kita punya pemahaman, ayo sama-sama kita curahkan. Pada akhirnya di akhir sesi lah kesimpulannya. Kalau di pedagogi enggak, narasumber itu orang yang maha tahu, maha kuasa, sehingga dia bisa mengatakan ini boleh, itu nggak boleh, gitu. Itu saya katakan Ibu. Jadi pertanyaan itu tidak perlu dimunculkan dan cara jawabnya seperti saya barusan. Untung Ibu tanya. Saya tahu dia nanya kan? Iya. Nah cara jawabnya itu seperti saya. Apakah saya jawab boleh atau tidak? Enggak kan? Terserah Ibu Bapak. Jangan bilang terserah. Saya tidak bilang boleh atau tidak. Bapak Ibu sekalian, ini adalah pendidikan pedagogi. Pendidikan Andragogi. bukan andragogi. Bukan pedagogi. Jadi tidak ada yang memutuskan seolah-olah saya fasilitator memutuskan boleh atau tidak. Selesai. Mungkin mereka kan suka, ya dia bisa dirapiin di rumah. Silakan dia Berarti kan berpikir seperti andragogi. itu. Tapi kan ibu berpikirnya karena ibu berpikir ini pendidikan metodenya pedagogi. Hilangkan. Selama ini terserah pedagogi ya. Iya, sehingga ada proses. Kalau saya Bisa berpikiran diserahkan. karena dia ada waktu lagi, waktu senggang dia bisa mengerjakan di rumah. Itu urusan Kembalikan dia. Urusan Iya. dia. Kembalikan Makanya ke Nah, itu yang kalau dia makanya. kalau dia anak SD dia kan tanya boleh enggak? Iya. Saya perbaiki di rumah. Ini bukan pendidikan anak SD. Iya. Jadi nggak Ini perlu pendidikan pertanyaan orang itu dewasa, dan nggak perlu dijawab boleh atau tidak. Karena mereka berpikiran kan masih ada waktu yang untuk memperbaiki Paham, Bu. si mereka Iya, punya iya. pemikiran. Udah ya, paham. Tapi nggak penting amat itu pertanyaan dilayani. Kembali ini bukan- kepada Karena ini yang pendidikan Andragogi. metodenya Andragogi. andragogi. Itu kita serahkan aja sama mereka ya. Jangan bilang terserah Bapak Ibu, jangan juga. Cukup menjelaskan bahwa ini pendidikan Biar mereka yang metodenya berpikir. andragogi. Iya, Bukan mereka yang pedagogi. jadi berpikir. hasilnya tergantung keputusan mereka gitu loh. Dia sendiri yang mutusin. Perlu apa tidak? Sama dengan pertanyaan, Bu, boleh nggak saya hari kedua tidak masuk? Itu pertanyaan pedagogi. Iya. Andragogi nggak perlu dia tanya boleh apa tidak. Dia udah mesti tahu. Kalau dia merasa perlu datang, dia datang. Dia merasa nggak perlu datang, dia nggak datang. Selesai. Jangan dengan ancaman. Kalau tidak datang satu hari, nggak kalau nilai kurang. Itu nggak ada di pendidikan Sertifikat. andragogi. Itu pendidikan pedagogi, gitu loh. Sama waktu kita di BPSDM. PSDM kan gitu yang nggak datang. Makanya, jadi mereka bilang ini pendidikan andragogi. Tapi dia masih menerapkan metodenya metode Pedagogi. Lupa di situnya. Iya, ya kita mengulangi kesalahan orang. Gitu loh maksud Tapi saya. yang terjadi suka di sini androgogi, tapi akhirnya Ke pedagogi. Ya, Nah, ya tekniknya kalau ibu mau aduk- seperti itu ya jangan bilang ini pendidikan andragogi. Itu namanya nggak konsisten gitu loh. Dari awal kan sudah ada pengantar. Iya, jangan pula di awal dikasih itu di dinamika kelompok pendidikan ini adalah pendidikan bersifat andragogi, tapi penerapannya pedagogi. Susah. Ngapain itu? Maksain. Gitu loh. Nah, itu terserah penyelenggara. Yang jelas saya sih mengajak teman-teman ketika nanti menjadi fasilitator bersikap Pak, ini adalah metode andragogi. Tidak ada kata-kata boleh enggak, ini enggak, Harus begini enggak ini. menyangkut sikap. Tapi menyangkut peraturan iya, do and don't. Menyangkut peraturan. Pengelola RPTRA atau sekretaris PKK atau ketua Pokja harus begini. Itu menyangkut kelembagaan. Boleh nggak dijabat oleh, gitu kan? Nggak boleh. Itu bicara tentang peraturan, tapi bukan metode pembelajaran. Boleh nggak saya tulis ini?
itu adalah metode pembelajaran. Tapi seseorang menjadi ketua itu bukan metode pembelajaran, itu ketentuan. Beda gitu loh. Jadi jangan juga keliru. Oh, kata Pak Gautam bilang boleh ini nggak boleh. Gimana ini pokok persoalannya gitu. Poinnya apa? Poinnya berkaitan dengan metode tentang mekanisme pelatihan andragogi. Tidak ada kata-kata boleh nggak boleh. Tapi substansi penyampaian yang mau disampaikan itu ada kata-kata boleh dan tidak boleh. Gitu. Ya? Oke. Boleh nanya? Silakan. 5.000 Iya, boleh. Jadi kan kita, saya review maaf ya, mengulas gitu kan apa yang sudah disampaikan oleh si pemateri wajib yang sebelum kita gitu kan ya. Bilanglah makan waktu ya maksimal itu setengah jam atau gimana gitu, andai-andai udah ngomong tapi kita sampaikan ini nih, nanti kita lampirkan si RTL itu kan ya, RTL lembar itu PR pelajaran itu kita coba sampaikan. yang punya aku. Apa-apa. Ini kita lagi bersama, kamu bukan? Enggak, yang ini. Apa ini nih EP rencana pembelajaran kan gitu kan. Ya kita sampaikan di sini gitu kan Pak Gautam kan, setelah tadi mengulas pelajaran yang disampaikan oleh si pemateri lebih awal, lalu kita coba membuat rencana pembelajaran seperti ini. Nah, begitu mereka sudah paham bahasanya seperti itu, nah kita kan kasih kertas tuh kepada mereka. Itu kita nyiapin apa dari si Panitia. panitia atau bagaimana, itu yang satu. Yang kedua, Kalau itu pertanyaan bukan saya. oke, Penyelenggara. penyelenggara, oke, itu terjawab ya. Jadi penyelenggara menyediakan fasilitas ini, oke. Itu yang pertama sudah terjawab. Yang kedua, nah, dalam proses ini akankah terjadi tanya jawab? Tidak. Tidak. Ya kan tanya jawab antara peserta dengan Sesama peserta ya. Jadi Dengan kita, dengan fasilitator. iya, maksudnya tanya jawab dengan kita gitu kan. Oke ya, jadi terus Contoh, ya. ibu di Pokja berapa? 3. 3. Pertanyaan, saya mau begini di Pokja 3 tentang apa misalnya? Kita saya mau bikin misalnya urban farming gitu. Oke, urban farming, oke. Terus saya sebagai mobil ini bertanya, ini dasarnya undang-undang itu adanya ketentuan dari dasar hukumnya apa sih? Ini fasilitator gitu. Kalau itu tidak tahu harus jujur mengatakan saya tidak tahu. Jangan ngarang ngomongnya. Iya. Dilakukan barang-barang buka Google. Oke, siap. Clear ya? Iya, clear. Paling tidak peserta bisa mendapatkan jawaban dari kita lah gitu ya. Iya, jalan keluar. Iya, Saya ulang. ada solusi. Segala hal yang diinginkan oleh peserta difasilitasi oleh fasilitator, bukan diberikan jawabannya oleh fasilitator. Sama-sama kurang paham, kurang tahu, yuk sama-sama kita buka. Yes, gitu ya. kalau memang kita nggak paham, Kalau kita kurang paham, gitu. jangan malu. Wah, saya kan fasilitator, ditanya itu aja nggak bisa. Jangan, Iya. jeblos. Oke, udah sampai di situ. Saya kan bertugas hanya memfasilitasi dia mesin penggunaan. Iya. Caranya, ayo kita cari barang juga boleh, gitu loh. Ya. Gitu ya. Sampai di situ terus mereka dikasih batasan waktu enggak bebas. Saya ulang, pokoknya 3 JP selesai sudah. Oke. Setelah selesai dia buat, kan kita Ya udah. tanya jawab udah selesai waktu, selesai. Selesai. Masalahnya kan saya Itu bilang, pertanyaan saya. coba Iya. perhatikan saya ulang ya. Iya. Ini waktunya 3 JP, maka hati-hati. Iya. Pengaturan. Jangan sampai baru 1 JP udah kelar. Iya. Udah nggak benar tuh fasilitator. Selesai kegiatannya adalah selesai 3 JP, ya 3 JP selesai. Seorang fasilitator harus bisa mengembangkan penggunaan waktu secara efektif. Harus kreatif juga ya dok ya. Yes. Saat kondisi realnya seperti apa kita Ya. kreatif. Iya. Misalnya Pokja 4 soal tematik. Ya. Oke. Sudah disampaikan oleh fasilitator sebelum kami tentang program Pokja 4. Iya. Kalau saya mau melibatkan interaktif, maka saya akan tanya, coba siapa yang mau cerita? Kan gitu. Siapa yang cerita tentang GKSTTB? Silakan. Kan gitu. Mana GKSTTB yang katanya juara Jakarta Selatan? Nah, Katanya. dia bercerita lah itu. Cerita. Itu waktu. Iya, ngulur-ngulur. Oke. Iya. Atau ada yang mengangkat soal misalnya di Pokja 4 juga tentang posyandu. Siapa yang bisa bercerita tentang isu posyandu sekarang kayak apa? Iya. Mengembangkan. Waktu. Iya. Jadi jangan berpikir fasilitator itu memberikan segala-galanya termasuk informasi yang benar. Kagak. Itulah bedanya fasilitator dengan narasumber. Narasumber dia sumber informasi. Fasilitator enggak, dia memfasilitasi sehingga
tujuan pembelajaran tercapai. Itu intinya. Ya, ya. Paham. Itu jangan dulu apa-apa udah kelar. Wah, kelas kami udah kelar. Nah, ini nggak benar. Jadi hati-hati. Jadi kalau ibu-ibu sekalian, kalau ada pelatihan 2 angkatan secara paralel, tiba-tiba satu kelas sudah selesai, jangan dipikir udah bagus tuh, cepat kelarnya dia. Enggak. Belum tentu. Dia tidak menggali suasana supaya pemanfaatan waktu itu efektif. Enggak. Jadi banyak ruang-ruang yang bisa dipakai sampai akhirnya 3JP itu rasanya kurang. Tapi terpaksa berhenti karena kita harus taat waktu. Alokasi waktu yang diperuntukkan buat kita hanya 3JP. Sampai ada rasa penasaran mereka 3JP itu kurang. Itu baru benar. Jangan baru 2JP udah selesai itu tangan senang, wah hebat. Pasti gue merasa dia fasilitator hebat, enggak, itu keliru besar. Itu malah salah ya. Jadi saya ulang gini Ya. berkaitan dengan tema, kan tadi dibolehkan menawarkan yang memberi tema, artinya kalau misalkan Bukan dibolehkan, memang iya. Dibebaskan gitu kan. dibebaskan. Iya. Nah, kan yang peserta daftar ini kan rata-rata lagi kita usahakan sih untuk dapat 30 ya, karena kan yang dari Pokja 3, Pokja itu berapa? Kayak saya kan lagi, Bu Yayu lagi mencoba untuk gimana caranya dapat 30. Berarti untuk lebih efektif dibagi kelompok itu maksimal untuk kelompok berapa orang sih? Dok? Untuk supaya bisa, kan pada saat Saya tema. coba pelan-pelan Bu ya. Jangan bicara keseluruhan dulu. Kita bicara dulu sesi pada saat Kita maju. materi. Maju. Kan dibagi 2, dibagi beberapa. Bicara nggak soal pembagian kelompok? Enggak. Kenapa Ibu ngomong pembagian kelompok? Misalnya mau dibikin bagi kelompok itu Dok. Untuk apa? Untuk apa? Supaya diskusi. Supaya apa? Emang ada diskusi di sana? Kan masing-masing punya kerja sendiri. Jadi pribadi nih ya. Iya. Kan Ini ya. Seperti tadi ada. enggak totalan semua yang diregistrasi itu dibagi beberapa kelompok gitu kan Pak, yang di di Puslatbang di Saya berapa. ulang, jangan bicara sesi lain. Kita bicara sesi ini. Oke? Tugas ibu-ibu cuma di situ, bukan di yang lain. Jangan pula nanti akhirnya ngurusin konsumsi, bukan urusan ibu-ibu. Oke ya? Tugas tanggung jawab ibu-ibu adalah bicara di fasilitator di materi tematik. Maka yang dipikirkan adalah itu aja. Menghidupkan ya Dok ya. Pak, tanya untuk bukan mengulur ya, tapi waktunya supaya tepat 3JP atau bisa mencapai 3JP, boleh nggak misal mensilahkan peserta kalau ada yang ingin menyampaikan contoh dia ke depan menyampaikan apa yang sudah dia buat, boleh nggak paparannya dia? Dia memberikan contoh. Sama sudah waktu di Misalkan, Saya ulang. Heeh. Apakah tadi saya bicara itu hasil yang dikerjakan itu untuk kita dipaparkan itu? Tidak. Kucing kan. Iya, saya tahu maksudnya kan ini waktunya supaya waktunya dapat. Itu namanya itu mengada-ada. Jangan ya. Jangan ya. Jangan juga mengulur waktu. Tapi mengada-ada. Lah makanya Sama saya aja tanya, dengan- kalau kita nggak tahu Iya. kita tanya kan, Oke, gitu. untuk Jadi jangan mengulur sok tahu. waktu, Maka peserta dipersilakan nyanyi. Nah iya, Berurusannya. iya. Supaya clear, makanya tanya, jangan cengar-cengir. Soalnya kita nggak tahu, sama-sama nggak tahu, Iya. ya kan? Kita ya Dok. Heeh. Kita nggak Kan idenya kita nih banyak nih supaya bisa 3JP, apa nih yang perlu kita sampaikan gitu kan? Artinya kan bisa kan tadi Pak Lutom bilang Iya, Siapa memancing. tahu ya, di Iya. bidang apanya? Iya. Ada 9 item kok. Iya, punya. Dari 9 itu kan bisa dikembangin satu ngomong 50 Benar. menit udah berapa? 9 nah. Punya pengalaman apa di masing-masing. Oke, clear ya. Jadi Ya. cuman tolong dicamkan bahwa jangan pula menilai wah 3JP ini lama banget jadi gue mesti bikin ini bikin itu bikin Ya. itu yang nggak perlu. jadi menghambat kita juga ya. Jangan ciptakan sesi itu menjadi sesi yang membosankan. Contoh tadi ada 9 GKSTTB, maka masing-masing siapa bicara di STB 1? Ya, sebisa. Bosan gue Sebisa, dengarnya. kan gitu. Gitu loh. Jadi jangan Nah. juga kayak gitu. Itu namanya lebay. Nah, iya kan kita nggak tahu ya. Ya,
Ya. Oke. Jadi memang kita perlu sih dok Kita arahan pancing seperti aja ini. Iya. ya, kira-kira mana yang akan kita yang masih belum dipahami, kita ulas sedikit. Ya berarti kita yang ngasih pemahaman. Bu, mana yang belum pahami sudah selesai pada saat materi wajib disampaikan. Mungkin mereka Pertanyaan itu Nanti selesai kepada di ini situ. kali ya, Dok, ya. Jangan ibu ambil kerjaan orang. Pemahaman dari hasil materi wajib Ah. di saat inilah kita coba untuk menggali Ngulas dan memang kan ngulas lagi kan Kita tadi ulas saya lagi. kan- Saya ulang. Coba diperhatikan ya. Yang saya sampaikan tadi ini menjembatani dari sini ke sini. Iya. Ibu boleh saja bercerita. Ibu boleh saja bercerita rangkuman di materi wajib. Mengingatkan kembali mereka untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Jangan balikin ke dia. Coba pemahamanmu tentang ini apa? Jangan. Udah, bukan di situ tempatnya. itu di materi wajib ya. Materi wajib itu. Bukan kita. Bukan di belakang. Sama dengan bagaimana kalau seseorang memaparkan itu sebagai contoh, nanti di micro teaching itu urusannya. karena dia akan menjadi fasilitator. Iya. Iya. Ya memang Yang perlu dari kita adalah supaya pemahamannya sama. Iya, tapi selain itu udah kelar pada saat pemberian materi wajib. Ya siapa tahu dong, waktu pemberian materi wajib dia nggak paham. Aku tahu jawab ini. Jadi ya. karena memang agak-agak ngeri-ngeri sedap juga di sesi kita nih. Jadi kan kalau materi wajib kan jelas tuh udah ada. Iya, sebagainya. dari A sampai Tapi Z memang ya, harus apa yang kita mesti kreativitas sampaikan. diri Iya. sebagai fasilitator lagi Iya. untuk menghidupkan. Kembali lagi, ketika ibu merefresh, kan tentu untuk dari satu tempat menuju tempat lain kan kita merefresh dulu nih yang materi wajib. Ibu mau bikin alat bantu pakai PowerPoint ya mau baca. Materinya ibu dengan materinya ibu ini pasti beda. Beda. Iya. Iya. Karena materi berangkat dari materi Berbeda-beda. wajib kan berbeda. Iya. Nah. Programnya, Iya. pokoknya begitu. Pak, satu lagi Pak. Ya, Kita di sesi ini boleh ice breaking nggak? boleh. Oh, oke. Biar ini biar bisa. Tapi hati-hati ya. Ya. Coba perhatikan. Kasih ya. Sebenarnya ice breaking itu dimaksudkan sebenarnya ya untuk peralihan dari satu sesi ke sesi berikutnya Yang ngambil di waktu. supaya ketika dia masuk ke sesi berikutnya dia nggak terngiang-ngiang lagi dengan materi sebelumnya. Itu satu soal. Kedua, ice breaking itu juga untuk menyegarkan. Siapa tahu udah pada bosan, siapa tahu udah pada ngantuk, Jenuh. maka ada ice breaking. Maka pemilihan ice breaking itu harus tepat. Untuk menyegarkan, ya bikin ice breaking yang menyegarkan. Untuk merubah fokus perhatian, bikin ice breaking yang merubah fokus Contohnya perhatian. apa sih dok? Jangan kayak gitu tukar-tukar. enggak? Kasih ke kita dong. Oke, contoh bahas berikut. saya kasih contoh ya. Ibu-ibu, coba. Udah pada ngantuk ya? Coba perhatiin saya. Kalau menurut saya, ini satu. Kalau yang ini dua. Fokus Bu ya. Saya ulang, ini satu. Kalau ini dua. Yang ini tiga. Ibu-ibu coba serentak ya. Heeh. Ini Satu, kalau ini dua, kalau yang ini, tiga, kalau yang ini, satu. tuh kan beda kan? Itu untuk otak, fokus enggaknya orang. Jelas? Untuk kebugaran. Yuk ibu-ibu berdiri semua. Ayo, tepuk teman sebelah tangannya. Ayo. Itu sederhana. Itu yang namanya ice breaking sebenarnya. Cuman seringkali orang asal ice breaking aja. Joget-joget. Lama-lama Indonesia ini saya jujur aja ya, ini tapi ini pendapat pribadi ya, nggak ada kaitannya dengan fasilitator. Saya berpendapat di Indonesia pada benar. Ya, Semua Pak. diajarin joget-joget, senang pun joget-joget, dia pikir joget segala-galanya gitu kan. Sampai ice breaking pun begitu. Apa yang jadi seger orang India? Ketika nenek, saya dijak ikut ya nggak bergerak tuh. Apa saya tambah seger? Enggak minat, enggak suka gue. Orang lain juga gitu. Jadi kata ya, ada Jadi, yang buat fokus iya. sama buat seger ya. Iya, beda. Makasih dong. Jadi agak Iya, Coba. dapat arahannya. Coba fokus ibu-ibu ya. Ada yang gitu. Keluarin di sini tulisannya, warnanya. Keluar warna merah, gitu kan? Tulisan di bawahnya merah. Keluar warna kuning, tulisan di bawahnya kuning. Keluar warna putih, ya tulisannya hitam. Kan orang bingung mau yang juga hitam atau putih. Padahal instruksinya apa? lihat warna. Lihat warna, bukan tulisan. Ya kayak gitu-gitu Itu ya. fokus Fokus perhatian. ya. Fokus kita ya. Yang kayak gitu-gitu. Pak boleh nanya lagi nggak? Ya. Nah, Udah 20.000. Pak,
untuk ngebangun, maksudnya misalkan, maksudnya ingatan para peserta TOF, boleh nggak misalkan di programnya Pokja 4 ada PHBS nih dok nih, di PHBS itu contoh ya, di PHBS itu ada cuci tangan pakai sabun, 6 langkah cuci tangan, boleh nggak misalkan ada yang bersedia nggak memperagakan hal itu gitu? Konteksnya ini untuk pembelajaran tentang cuci tangan Ya. atau ice breaking? Konteksnya. Nah itu aku masa Konteksnya tujuanmu apa? kalau Dia bukan ice Untuk Ice supaya breaking. mereka ngerti tentang Iya, cara contoh. cuci tangan Iya. atau untuk ice breaking? penguatan, Yang mana? Pilih salah satu. jangan bukan ice breaking, jadi Bukan ice breaking. iya. Salah kau. Oh. Karena porsimu pada saat itu adalah tematik. Oh. Bukan materi wajib. Siap. Kalau tujuannya untuk tahu ngajarin dia cara cuci tangan, Salah. adalah pada saat wajib. Wajib. Tapi kalau ice breaking boleh? Boleh. Oh, oke. Boleh. Oke, siap Gitu loh. dok. Ya, Jadi oke. jangan salah. Di bahan ajar ya Pak. Di Ya. bahan ajar kan ada yang demonstrasi. Iya. Nah itu boleh nggak yang dibilang seperti itu? Ya, itu boleh. Jadi Bukan. Oh bukan, tapi kalau di materi pokok, materi wajib boleh. Jadi kita mengajarkan Supaya gitu, dia menguatin tahu. caranya. Beda kan? Tapi kalau di ice breaking kita, supaya dia segar. Beda tujuan. ya. gitu. Iya paham. Jadi berarti kalau di sini kita di RP kita boleh ya Pak ya, tapi sebagai ice breaking. Ice breaking, Oke. itu gimana? Tapi mereka lagi segar, suruh belajar cuci tangan. Ya enggak, apa-apa. jangan, iya. Ya lihat-lihat Lagi berarti semangat-semangatnya tiba-tiba disuruh ice breaking. kita Jangan. baik. Habisin waktu. Berarti ngelihat situasi Yes. sikon dan kondisinya, siap. Biasanya kalau saya begitu sesi dimulai, saya akan lihat dulu. Itu acara sebelum saya jadi narasumber, kan ada narasumber lain. Ketika dari narasumber itu mau pindah ke saya, diakhiri dengan apa? Oh, tidak diakhiri dengan apa-apa. Baik Pak. Maka Kita- saya akan bikin ice breaking yang menyegarkan. Seperti Ya, Pijat-pijat. pijat-pijat. Ya, silakan pijat-pijat yang paling ringan ya. Ya. Tepuk tangan, bilang besar kecil, itu juga termasuk fokus ya, Iya, enggak iya, ya? iya, itu 1, 2, 3. Tangannya besar, tapi sebutnya Kecil. Yang kecil banget, makin kecil gitu kan? Heeh. Itu dia bergerak kan, Iya. tapi sembari juga berpikir. Kita juga kasih Itu tahu namanya yang mix. kecil, yang kecil. Iya, misalnya seperti itu. Tapi penerapannya pada waktu yang tepat, nggak main antang promo. Siapa? Tiba-tiba suruh joget-joget. Tapi memang ini tergantung jam terbang sih dok ya. Iya. Bukan, dulu saya memulai itu nggak punya jam terbang. Adanya jam tangan ya Pak? Iya, ada jam terbang. Jadi seringkali kita mensugesti diri kita, oh kita kan belum punya jam terbang, jadi kita nggak bisa. Jelek banget itu. Oh. Saya dulu dari awal menekankan orang lain bisa, saya bisa. Saya. Karena itu sugesti positif. Tapi kalau yang tadi itu, punya prinsip seperti itu. emang ibu pikir saya dari lahir udah kayak gini gitu? Enggak juga tuh. Pasti ada mulainya. Dan dari dulu saya udah begitu. Jadi ya saya mensugesti juga ini kesempatannya. Bisa dibilang bisa karena terbiasa nggak Pak? Itu kan pepatah. Termasuk jam Biarpun sudah terbiasa belum tentu bisa. Ada juga ini lah. termasuk bagian dari jam terbang itu bisa karena biasa. Kan lain ladang lain belalang. Iya. Beda lagi. Banyak pepatah-pepatah yang orang akhirnya terhipnotis karena pepatah itu. Allah bisa karena biasa. Jadi karena saya tidak biasa, saya nggak bisa. Kan gitu jadinya. Malah mematahkan ya. Iya, itu negatif. Gitu. Oke, terima kasih banyak. Ada Siap. lagi? Cukup Ada? dokter. Cukup? Cukup. Makasih banyak dokter.